Yo, what's up guys? Ini hari ke-96 gue pakai metode immersion, metode AJET dalam mempelajari bahasa Jepang. Dan sebenarnya metode ini gue temuin di YouTube ketika gue sedang nonton salah satu videonya Trenton. Itu dia bahas tentang bagaimana cara mempelajari bahasa Jepang dengan mudah. Gue lupa judulnya kayak gimana, tapi judulnya lumayan menarik. Bisa cek di sini ya. Dari situ gue tertarik yang namanya menggunakan immersion, menggunakan Anki, dan melakukan AJET, all Japanese all the time. Dan sejauh ini secara perkembangan ya 3 bulan itu lumayan banyak hal yang sangat-sangat amat signifikan perkembangannya, terutama di bagian membaca, pemahaman, immersioning. Akhirnya ketika gue nonton anime gue bisa menebak-nebak konteks garis besar yang dibicarakan, yang dibahas, dan jalan cerita itu seperti apa. Gue udah mulai paham di bulan ketiga ini. Tapi gue pengen, tapi itu summary-nya gue pengen ngejelasin satu persatu. Apa aja sih yang gue lakuin, apa aja sih yang gue rasakan, dan apa aja sih saran-saran dari gue ketik untuk kalian kalau misal kalian pengen melakukan immersion juga, pengen melakukan AJET juga. Jadi di bulan pertama itu di bulan Desember, di tanggal 11 Desember itu pertama kalinya gue melakukan immersion, gue melakukan AJET, dan sekalian melakukan hafalan di Anki. Nah, sebenarnya sebelum 11 Desember itu gue udah hafal hiragana, tapi sebenarnya tuh nggak hafal 100% karena sebenarnya tuh gue mulai hafal hiragananya itu mulai melakukan hafalan itu di bulan Agustus 2024. Namun di September hingga Desember itu gue bolong karena gue main Mobile Legend, gue push rank sampai di suatu saat HP gue rusak, dan akhirnya HP gue udah diservis. Setelah diservis gue langsung terjun immersion. Itu di tanggal 11 Desember HP gue udah jadi, gue langsung immersion. Nah, tapi selama jeda dari September hingga Desember itu gue lupa lagi hiragana, walaupun gue udah hafal di bulan Agustus ya, gue udah mulai mulai bisa nulis lancar dan segala macam, gue tetap lupa ya. Namanya juga September, Oktober, November, Desember, 4 bulan cuy, 4 bulan, 4 bulan nggak terpapar bahasa Jepang, nggak menulis, ya lupa. Dan gue di situ juga hampir hafal semua kata-katanya tapi lupa lupa lagi karena ya itu 4 bulan off gara-gara push rank ML. Untungnya gue ketemu metode immersion ini. Dan juga dulu gue sempat baca buku Minano Nihongo cuma sampai bab 2 doang, dan akhirnya nyerah karena kayak bukan susah tapi kayak, bukan gak nyaman juga tapi kayak aneh, fushigi. Jadi gue merasa gue kan juga lumayan fluent in English when I'm talking, like using English. I'm pretty fluent in that because I've been learning English for a couple of years actually. Yang gue rasain ketika belajar bahasa Inggris itu gue nggak dapat sensasinya di bahasa Jepang karena gue nggak tau metodenya. Gue cuman belajar English secara alami. I learning English in a natural way. That's why I don't know how to do that, how to improve my English, and why I'm improving why I'm improving. I don't know. I don't know the reason why. Jadi gue ketika gue menemukan metode immersion, gue itu langsung tersadar di situ, langsung kayak ada sesuatu di apa ya, sampai telinga gue tuh kayak wow, I got the idea. I totally understand all about the immersion and this method. It's, ya masuk akal, make sense. All of that is make sense. Jadi akhirnya gue terapin, dan di bulan pertama itu yang paling paling sangat sulit. Sulitnya apa? Hafalan kosakata. Hafalan kosakata, baca dokai, nonton anime pakai subtitle Jepang, pakai kanji. Tapi benar-benar nggak nyentuh translation. Kadang gue pakai AI sih. AI-nya tuh bukan untuk translation tapi benar-benar buat untuk kayak mendefinisikan sesuatu supaya lebih jelas gitu. Jadi gue kayak bukan memahami bahasa Jepang secara mentah-mentah, tapi memahami definisinya berdasarkan monolingual, atau kayak
bahasa Jepang ke bahasa Jepang gitu. Nah, di bulan pertama itu yang susahnya itu sebenarnya di hafalannya nih. Gue pertama kali itu hafalan 35 new words per day yang sesuai yang disarankan oleh Bang Yosia, dan lancar awalnya, tapi setelah itu ya banyak sekali kendala yang gue alamin. Salah satunya ya retention nurun, terus retentionnya jelek, akhirnya gue rada burn out dikit kayaknya. Terus setelah itu day by day gue agak turunin true retentionnya hingga 15, 20, 20, 20. Gue dulu main JP1K itu sampai 20 new cards per day. Setelah itu uh, 1 bulan udah terlewati. Itu gue udah mulai bisa membaca lebih cepat. Yang pertama, yang kedua adalah listening gue udah lumayan berkembang, karena gue waktu itu mengerjakan simulasi tes di MIGI LPT di Play Store. Itu gue dapat skor berapa ya, 107. I don't know why. Gue menjawab soal JLPT itu dengan insting sendiri. Gue tuh waktu itu bukan insting sih, kayak perasaan gue tuh terlalu menggebu-gebu pengen kayak cepat-cepatan untuk cepat-cepat harus N3, padahal nggak bisa karena gue disambi kerja juga. So that's all of my activity is mostly working, and the remains of the time is I learn Japanese by immersion. Dan setelah di bulan pertama telah terlewati, gue udah mulai masuk di sentence mining bulan Januari tanggal 11. Berat banget. Walaupun mungkin JP1K gue udah mulai selesai, tinggal dikit lagi selesai, itu tetap aja kerasa berat because novel walaupun itu levelnya N3 yang paling gampang. Itu gue ngambil novel yang judulnya ini ya, Higehiro, tahu gak? Ya pasti tau lah animenya gitu. Gue udah pernah nonton, jadinya gue baca ulang light novelnya. Alhasil gue nggak kuat. Di minggu kedua gue pindah ke sentence mining di anime. Sentence mining di anime itu benar-benar kayak menyenangkan banget, karena gue bisa mengambil banyak kosakata yang ada di anime tersebut yang menurut gue tuh kayak wah keren banget nih kalau semisal gue hafal nih. Contohnya kayak kimoy. Padahal itu kosakata kasar ya, kayak omae wa kimoy suge. Itu keren sih, tapi gue nggak bakal praktekin di Jepang karena itu benar-benar kayak inappropriate banget gitu, kayak nggak sopan. Banyak banget kosakata yang gue ambil yang gue suka banget, karena juga anime gue suka. Judul animenya Boku no Kokoro no Yabaiyatsu. Itu anime yang favorit gue banget. Kebetulan juga anime itu rada gampang karena ya tema anak sekolah, jadinya gue jadiin sebagai media immersion gue. Gue nonton semua dari season 1 sampai season 2. Gue sentence mining seluruh kosakatanya. Itu jumlahnya hingga 700 kosakata itu udah terkoleksi. Dan itu gue setelah gue koleksi, setelah JP1K gue kelar, gue langsung terjun hafalan kosakata hasil dari sentence mining di Boku no Kokoro. Itu jumlahnya 767 kalau nggak salah, kurang lebih kayak di gambar ini. Nah setelah itu gue hafalan ya. Berat sih karena di JP1K itu gue udah terbiasa lihat furigana, dan gue harus lompat ke Boku no Kokoro Yabaiyatsu. Itu kan gue harus hafal juga kanjinya, ginjir. Kayak ada tuh kanji yang paling sulit waktu itu gue hafal, tapi sekarang udah enteng karena itu salah satu kanji kesukaan gue. Itu ini apa namanya, Shuriken itu kan kayak gimana kalau di bahasa Indonesia kan susah sih, kayak misalkan Bokuwa anta to kyorikan wa toi, jadi kayak sense of jarak ya, kyorikan. Terus kata-kata yang gue suka juga itu kayak retokan itu kayak minder, kayaknya minder. Dan masih banyak lagi yang gue suka, kayak tekere itu gue juga suka, tekete dan lain-lain. Dan day by day awalnya berat, tapi gue udah terbiasa. Dan setelah itu masuk ke bulan ketiga ini. Sebenarnya sebelum bulan ketiga masuk,
sebelum hari ke-90 masuk itu gue udah melakukan sentence mining di novel, dan sekarang udah terkumpul lumayan banyak, sekitar 1.200 kosakata. Itu lebih gila lagi, satu volume ya, satu volume itu gue dapat 1.200 kosakata dari light novel yang judulnya Anohi Totsuzen Gyaru no Inazuke ga Dekita. Itu 1.200 kosakatanya itu banyak banget, padahal baru satu volume ya. Dan juga itu gue baru bacanya itu sekitar 3 minggu, dan gue baru mulai hafal kosakatanya itu baru minggu lalu pada saat baru 5 hari yang lalu pada saat deck Boku no Kokoro no Yabayatsu itu udah kelar, maksudnya new cards-nya udah habis. Tapi gue tetap lanjutin reviewnya, bahkan JP1K sampai detik ini gue masih lanjutin reviewnya sama Boku no Kokoro. Boku no Kokoro itu belum 100% mature semua, dan gue selama 3 minggu ini baca light novel. Tiba-tiba tuh yang gue rasakan anehnya, gue kan pertama baca light novel itu kan pusing berat gitu, tapi setelah gue mining di Boku no Kokoro, gue hafalin kosakatanya, gue buka pada saat gue udah tamatin Boku no Kokoro ya, itu kan belum tentu kosakatanya selesai semua ya dihafalin. Itu gue sambil dengan, maksudnya gue selang-seling dengan nonton anime dengan sub Jepang, kayak nonton My Dress Up Darling tapi pakai subtitle Jepang. Tapi gue nggak mining ya. My Dress Up Darling itu gue nonton di Netflix, sama anime lain kayak Kimi no Todoke. Terus gue nonton J-drama kayak Drawing Closer, sama drama-drama lain. Itu ketika gue terjun ke novel itu gampang banget rasanya, kayak bahkan gue ya yang awalnya gue gak bisa baca kamus monolingual, itu pada saat gue baca lagi di 5 hari yang lalu itu bisa. Fushigi da ne, okashi. Jadi itu benar-benar kayak bikin gue semangat banget, karena gue tiba-tiba bisa baca light novel dengan gampang. Gue tiba-tiba bisa membaca monolingual dengan gampang. Ya nggak semua penjelasan monolingual gue bisa baca sih, tapi at least yang gampang-gampang gitu. Kayak contoh kayak kosakata misalkan mimi nareru. Nah, mimi nareru itu kan kayak terbiasa atau familiar untuk mendengarkan sesuatu gitu kan. Itu penjelasannya di kamus monolingual itu gampang anjir. Kayak misalkan uh, mimi nareru itu penjelasan di kamus monolingualnya itu seperti mungkin, ini gue buat-buat aja ya, tapi kurang lebih sama kayak uh, uh, kiki no koto wa kiki no koto ga mau nareta gitu. Kayak sesuatu yang kita dengar itu kita udah terbiasa gitu. Pokoknya penjelasan yang membasic, yang gampang, maksudnya kayak kata-katanya masih daily conversation di Sanseido Jiso itu udah gue bisa resap gitu makna definisinya. Dan semenjak saat itu gue ketagihan baca light novel. Bentar ya, lobet, habis ini gue lanjutin. Ini gue lanjut rekam karena tadi rekaman terakhir itu menjelang maghrib, tapi tetap di hari yang sama ya, hari ke-96 gue immersion. Jadi setelah gue gue kan saat ini kan sedang progres menamatkan light novel tersebut, dikit lagi kelar. Sebenarnya tuh pada saat gue membaca light novel tersebut yang judulnya Aruhi Totsuzen Gyaru no Inazuke ga Dekita, itu kecepatan membaca gue per jam itu sekitar 1000 huruf per jam. Kalau di light novel itu kan, kalau dari Gido Jiso itu ada 7000 huruf dalam satu volume. Nah itu awal-awal minggu pertama itu rada lambat, jadi per jam itu 1000 huruf. Terus makin lama akhirnya gue udah mulai cepat membaca, dan sekarang itu gue cuman membutuhkan sekitar antara 20 sampai setengah jam itu gue bisa dapat 1000 huruf. Kecepatan membaca gue mulai meningkat di minggu ketiga itu sekarang ya. Dan gue juga lumayan puas karena gue udah bisa membaca lebih cepat, dan gue bisa lebih efisien dan efektif memanfaatkan waktu gue dibanding minggu pertama. Itu minggu pertama kayak bayangin 4 jam 1000, 2000, 3000, 4000 baru menyelesaikan 4000. Ini sekarang kalau misal
gue menghabiskan waktu 4 jam itu kayak ibaratnya 2468 bisa 8.000 huruf jir, bisa kayak baru seper seper 6 atau seper 7 dari seper 8 lah, seper 8 dari light novel tersebut gue bisa baca gitu. Kecepatan baca gue mulai meningkat ya, walaupun kalau semisal di beberapa part itu ketika ada apa ya, biasanya kan di light novel itu kan ada monolog yang kayak MC itu kayak sedang mencurahkan pemikirannya yang agak rumit gitu kan, itu kan biasanya pakai bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa sulit gitu kan. Dari itu dan itu kadang di situ emang bikin habis banyak waktu, tapi gue tetap research definisi kayak gimana, monolingualnya kayak gimana, arti sebenarnya kayak gimana gitu. Tapi gue nggak, tetap gak mengandalkan namanya Google Translate mentah-mentah, enggak. Jadi gue tetap resep dengan metode immersion ini. Dan ya gue tetap lanjutin, ini bentar lagi tamat. Dan kosakatanya ada 1.200, gue baru mulai 5 hari yang lalu menghafalkan kosakata tersebut setelah Boku no Kokoro Yabayatsu deck tersebut itu udah kelar kemarin. Dan kelanjutannya mungkin rencana gue uh, kalau udah tamatin light novel ini gue pindah ke light novel lain, tapi gue tetap mining juga, tapi ketika kosakata 1.200 ini udah kelar juga, maksudnya dalam artian new cardnya udah habis tinggal di major, itu gue bakal pindah langsung ke deck Anki N5, N4, N3 yang disarankan sama Bang Yosia. Karena target gue itu gue mau ikut JLPT N3 di bulan Juli nanti. Ya, kinco sih. Shinzo ga doki doki shita. Soalnya anjir, bayangin ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 7 bulan man. Ya walaupun memang ada yang lebih cepat sih, kayak Bang Softy di grup Discord itu kan 3 bulan, anjir 3 bulan bisa N3, monster itu. Bahkan dibandingkan sama Bang Softy, entah ya, gue nggak tahu jadwalnya kayak gimana, tapi gue bekerja 8 jam, perjalanan gue lumayan jauh, jadi gue cuma bisa memanfaatkan sedikit waktu, paling tidak 4 jam optimalnya untuk immersion di rumah. Tapi sebisa mungkin tiap kerja gue tetap pasif immersion dengan cara nonton YouTube native ke native. Biasanya gue nontonnya Hajime Shacho, atau kalau bukan Hajime Shacho itu gue nonton Yuri. Yuri itu penyanyi itu ya, penyanyi Rojo Raibu yang awalnya jadi pengamen tiba-tiba jadi terkenal gitu, yang lagunya tuh Betelgeuse sama Dry Flower. Itu gue suka banget nonton video-videonya pas dia lagi ngeprank apa namanya istilahnya kalau ngeprank di Jepang, dokiri daiseiko. Dokiri daiseiko ya. Dan masih banyak lagi konten-konten native yang gue konsumsi yang benar-benar gak ada sangkut pautnya dengan bahasa lain, yang benar-benar native ke native gitu ya. Walaupun sulit tapi secara garis besar gue paham. Dan tiap tidur, sebelum tidur, biasanya kan orang yang lain kan pada dengerin podcast atau apalah gitu, gue beda. Gue dengerin ASMR dari VTuber. ASMR itu kayak apa ya, talking gitu, talking before sleep. Aneh sih, tapi lumayan efektif karena gue suka dengerin kayak misalkan gue punya kanojo gitu atau koibito, terus ngobrol gitu sebelum tidur. Fushigi demo, worth it ya, worth it. Dan yap, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Oh ya, gue summary dulu apa yang gue rasakan di bulan pertama, bulan dua, dan bulan kedua dan bulan ketiga. Bulan pertama itu tahap yang paling sulit karena hafalan kosakata harus ditelan mentah-mentah, bukan ditelan mentah-mentah sih, maksudnya benar-benar ditelan ke otak kita dengan anti. Itu benar-benar harus sabar. Kunci di bulan pertama itu sabar, karena tahap pertama ini susah banget. Apalagi kalau misal kalian ngambilnya kaishi. Jujur, kalau menurut gue, preferensi gue, kaishi itu yang paling bagus. Kalau bisa jangan yang translation Indo. Kenapa gue bisa bilang bagus? Gue pun juga pengen ngerjain kaishi, cuman gak ada waktu gitu kan.
Sebenarnya sih JP1K juga bagus, cuman untuk investment jangka panjangnya lebih baik Kaishi, because kalau gue di awal ngambil Kaishi itu gue kayaknya di bulan ketiga ini itu kayaknya udah bisa lancar banget baca Rainobe gitu kan. Lebih lancar jika dibandingkan dengan kalau gue misalkan pakai JP1K yang setelah JP1K terus gue harus terbiasa dengan yang namanya hafalan kanji secara langsung tanpa furigana, itu kayak struggling, harus apa ya, struggling banget lah. Terus ketika kalian udah melewati fase sulit itu, pasti fase kedua, fase ketiga, dan fase seterusnya itu mulai ringan. Kenapa bisa mulai ringan? Karena di fase pertama itu kalian harus menghafal sangat-sangat banyak kosakata hingga ribuan, 1000 atau 1500. Tapi setelah kalian hafal 1000 sampai 1500 itu, kalian kayak ibaratnya bisa mempelajari bahasa Jepang dengan lebih gampang dimengerti. Karena kalian udah tahu basicnya, jadi kalau kalian pengen mempelajari bahasa Jepang dengan bahasa Jepang itu sendiri, dengan penjelasan bahasa Jepang, itu lebih enteng. Jadi di bulan kedua itu mungkin kalian akan mulai merasakan yang namanya agak enteng gitu. Dan di bulan ketiga utamanya, ini gue udah memasuki bulan ketiga itu benar-benar kayak gue langsung kayak ah I finally I reached the start point of my Japanese journey. Kayak berasa seger gitu. Justru fase titik baliknya tuh di bulan ketiga. Pasti teman-teman bakal rasain juga. Dan juga mungkin karena pengaruh otak sih ya. Kayak bulan pertama itu kita otak kita tuh harus terbiasa namanya dengan menghafal ribuan kosakata, belum lagi harus immersion, itu otak kita mungkin belum terbiasa ya. Di bulan kedua itu fase transisinya, di bulan ketiga fase kebebasannya, itu yang gue rasain. Malah sekarang itu gue nyaman banget hafalan 30 kosakata, yang awalnya itu gue 30 kosakata itu ngos-ngosan, stres, agak burn out dikit. Ya sekarang gue udah mulai bisa menikmati. Oh ya, apa yang gue rasain efeknya setelah 3 bulan? Efeknya adalah pertama, gue bisa membaca lebih cepat. Mungkin kalian bisa lihat videonya di video update terbaru gue pas gue main Anki di day ke 96. Itu video baru. Kalian coba bandingkan video gue yang pertama banget itu pas 2 Januari itu gue masih hafalan lewat JP1K. Terus di bulan kedua itu gue masih hafalan pakai decknya Boku no Kokoro. Itu kalian bisa nilai sendiri kecepatan membaca gue. Dan di video terbaru gue itu kalian bisa nilai sendiri kecepatan membaca gue. Dan dengan kualitas teks seperti itu beda banget. Itu gue bener kayak kayaknya gue nggak bakal bisa kayak gini kalau pakai buku Minano Nihongo deh. Soalnya yang gue rasanya Minano Nihongo itu kan terlalu banyak kosakata yang nggak diperlukan gitu, terlalu banyak. Walaupun gue baru masih sampai di bab 2 ya, tapi gue udah mulai merasa kayaknya ini nggak diperlukan deh kosakatanya gitu. Maksudnya nggak terlalu digunakan untuk sehari-hari, ya bakal kepake, cuman that's not boosting your progress in Japanese learning. Dan selain itu efeknya adalah gue udah mulai bisa menikmati banyak konten di sosial media. Bukan cuma menikmati di YouTube sama anime ya, tapi gue kan setting algoritma di TikTok itu full Japanese, benar-benar full konten native. Jadi gue udah mulai bisa mengetahui banyak hal tentang budaya Jepang yang sebenarnya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana, lagu-lagu mereka yang mereka dengarkan itu seperti apa, dan masih banyak hal lagi. Jadi gue udah mulai bisa menikmati komen-komennya. Kadang gue ketawa sendiri gitu karena kayak bisa menikmati komentar di TikTok sekarang. Ini satu hal unik yang gue dapetin. Jadi di Jepang itu kalau semisal apa ya, Sotsugyoushiki, acara kelulusan untuk kokose, itu ada lagu khusus yang disukai oleh mereka gitu. Gue lupa judulnya. Ini gue cantumin di sini ya. Itu gue lihat komennya, komen di YouTube itu nggak ada satupun orang luar yang tahu. Dan gue bisa dapetin budaya tersebut yang nggak banyak orang tahu karena FYP di TikTok gue menyarankan hal itu, dan FYP di TikTok gue itu full Japanese. Jadi gue kayak anjir, gue bisa mengetahui banyak hal yang nggak diketahui oleh orang-orang di Indonesia gitu. Man, bangga anjir.
baru 3 bulan gue udah merasa kayak gini, apalagi nanti kalau semisal setahun, 3 tahun, 5 tahun immersion, I don't know. Nah, tapi kalau itu sih hasilnya selama 3 bulan. Ya nanti kita lihat bulan Juli. Gue mungkin bakal bikin video lagi yang kayak gini di bulan Agustus tentang 6 bulan setelah immersion dan hasil N3 gue itu kayak gimana. Karena gue bakal ikut N3 ya. Gue udah kasih sebelumnya. Kita lihat hasilnya nanti. Siapakah yang paling terbaik? Apakah metode immersion atau metode yang biasanya diajarkan di kursus atau LPK? We don't know. Anggap aja gue salah satu objek percobaannya Bang Yosia dan Bang Matt versus Japan. Kita lihat nanti hasilnya di bulan Juli Agustus. Ya, semoga teman-teman bisa termotivasi dengan video ini. Gue bakal kirim juga video ini ke Discordnya Bang Yosia, karena ini merupakan cerita immersion gue, testimoni gue terhadap immersion. Gue berharap teman-teman semua bisa semangat dan juga bisa tetap konsisten, karena metode immersion ini butuh konsisten tingkat tinggi, jujur butuh disiplin tingkat tinggi. Gampang tapi konsistennya tingkat tinggi. Kenapa gue bisa bilang gampang? Karena kita bisa menikmati banyak hal yang kita sukai dibandingkan dengan belajar di textbook. Itu yang bikin kayak tanoshikatta. Kalau belajar di textbook kan kayak berasa kayak pelajaran sekolah gitu ya, kayak stres anjir. Dan sekarang gue bisa menikmati untuk mendalami bahasa Jepang layaknya seperti gue ketika mendalami bahasa Inggris dengan alami. Tapi kebetulan di bahasa Jepang ini sangat-sangat amat dipercepat. Andaikan aja di bahasa Inggris gue tuh menggunakan metode immersion, mungkin bisa 2 tahun gue udah bisa ngomong lancar. Tapi gue butuh 4 tahun 5 tahun buat bisa bisa menjadi rada fluent, walaupun accentnya masih rada-rada di English. Ya pokoknya gitulah target gue 1 tahun ke depan, di pertengahan 2026 bisa N1. Semoga. Kalau gue bisa, gue bakal bikin video lagi, dan itu bakal jadi gebrakan baru untuk dunia immersion dan pembelajaran bahasa Jepang. Dan tentunya itu bisa membuktikan bahwa Bang Yosia benar, Matt versus Japan benar, dan Bang Trenton juga benar. Who knows? Oke, sekian aja video kali ini. Yamatashita.